Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Untuk pagi hari ini, selamat bergabung dengan mata kuliah sistem operasi di mana saya diberikan kepercayaan oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi untuk mengasuh mata kuliah ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Anda semua dan bergabung di keluarga besar STEMIK Amik Riau untuk Anda menempuh perkuliahan mulai sekarang dan ke depannya. Sebelum saya masuk ke mata kuliah inti, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bahwasanya pagi hari ini kita masuk ke pertemuan yang pertama, di mana pertemuan pertama kali ini kita lakukan secara daring atau secara online. Nanti itu kepada Anda semua nanti dimohonkan mengikuti dengan tertib aturan-aturan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan perkuliahan yang dilakukan secara daring. Dan kita untuk saat ini belum bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka di dalam kelas karena masih adanya COVID-19 yang membuat kita untuk secara protokol mengikuti aturan yang berlaku, maka kita bisa melaksanakan proses pembelajarannya secara daring seperti yang kita lakukan di pagi hari ini. Untuk hari ini kita masuki minggu yang pertama, di mana materi yang akan saya sampaikan tentang proses pembelajaran dengan mata kuliah sistem operasi adalah mengenai pengenalan sistem operasi itu sendiri, dan nanti diikuti dengan beberapa hal yang berkaitan dengan peraturan akademik dan ketentuan-ketentuan di dalam proses pembelajaran dari sistem operasi. Kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Untuk Anda bisa bergabung di mata kuliah ini, maka yang pertama Anda harus memiliki email, di mana selama ini mungkin Anda sudah punya email pribadi, namun sebaiknya email yang digunakan adalah email yang diberikan oleh Kaprodi Informasi atau Lembaga STEM Amik Riau, di mana email tersebut memiliki identitas yang jelas, dan biasanya email ini dituliskan dalam bentuk nama, kemudian @stemikamikriau.ac.id, atau bisa saja juga Anda mendapat email nama @sar.ac.id. Sehingga nanti dengan adanya email ini bisa kita pergunakan untuk membuat Google Classroom. Karena proses pembelajaran yang akan saya jelaskan nanti, salah satu fasilitas yang kita gunakan adalah dengan menggunakan Google Classroom. Dan nanti semua masing-masing Anda sebelum bergabung dengan proses daring seperti ini harus masuk ke Google Classroom dulu, dan nanti Anda harus mengisikan validasi dari kode-kode kelas tersebut untuk bisa bergabung dengan mata kuliah sistem operasi, baik nanti untuk yang kelas malam ataupun untuk yang kelas siang. Nah, untuk itu nanti silakan Anda dipersiapkan dulu classroom-nya. Kemudian juga selain nanti Google Classroom, di dalam proses pembelajaran kali ini juga menggunakan Google Meeting. Ya, dengan Google Meeting kita bisa melakukan penggabungan dari masing-masing Anda untuk pembelajaran secara daring, sehingga dengan Google Meeting kita bisa bertatap muka secara langsung, namun juga nanti dalam proses pembelajarannya ada ketentuan yang harus diikuti karena kita jumlahnya cukup banyak, sehingga harus ada aturan di dalam nanti, baik menyampaikan pendapat, menanyakan dan memberikan jawaban, maupun materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk itu, selain tadi Anda mempersiapkan Google Meeting, Anda juga harus mempersiapkan Google Classroom-nya. Berikutnya,
kita masuk ke deskripsi mata kuliah sistem operasi. Di dalam pertemuan ini, kita bertujuan pertama, mahasiswa bisa memahami nantinya mengenai deskripsi mata kuliah sistem operasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pengertian dari sistem operasi. Nah, itulah dua hal kompetensi yang nanti diharapkan dari pertemuan kita kali ini mengenai diskusi mata kuliah yang bisa harus Anda pahami, apa saja itu penggambaran dan penjelasannya. Dan yang kedua, nantinya Anda diminta untuk bisa memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pengertian dari sistem operasi. Nah, untuk itu kita lanjutkan tentang deskripsi mata kuliah sistem operasi. Deskripsi adalah merupakan gambaran secara ringkas seperti apa mata kuliah sistem operasi, kemudian apa hubungannya sistem operasi dengan kompetensi yang diharapkan dan bagaimana bentuk pembelajarannya, serta nanti silabus yang dipergunakan di dalam memberikan penjelasan mata kuliah sistem operasi ini. Kita lanjutkan. Maka pertama yang harus kita ketahui bahwasanya mata kuliah sistem operasi tentu mempunyai keterhubungan dengan kompetensi yang diharapkan di dalam lulusan program studi sistem informasi. Nah, untuk itu kita coba akan lihat apa keterhubungannya. Nah, di sini sudah kita lihat tentang kompetensi lulusan pada prodi sistem informasi di STEM Amik Riau untuk kurikulum tahun 2020. Di mana di sini ada profil dan ada keahlian atau kompetensi yang nanti diharapkan di masing-masing kompetensi lulusan. Kalau kita lihat di sini bahwasanya di dalam profil lulusan prodi informasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu application development dan yang kedua adalah sistem analis dan desain. Kemudian apa hubungannya mata kuliah sistem operasi dengan kompetensi lulusan di sini? Kalau kita lihat di profil kompetensi lulusan application development, maka sistem operasi hubungannya adalah menguasai sistem operasi berbagai platform. Jadi keterkaitan lulusan dengan mata kuliah yang akan kita pelajari nantinya, di mana mahasiswa memiliki keahlian untuk menguasai sistem operasi berbagai platform. Artinya, setiap mahasiswa diminta untuk bisa menguasai sistem operasi dengan menggunakan berbagai macam platform. Ya, platform itu sama dengan berbasis, maka kita bisa melihat ada yang berbasis Windows, ada yang berbasis Android, berbasis Linux, dan juga mungkin ada yang berbasis Linux. Maka dengan demikian nanti masing-masing Anda diharapkan bisa menguasai mata kuliah ini dengan menggunakan berbagai macam platform. Nah, ini keterkaitannya keahlian yang nanti diharapkan dengan kompetensi lulusan untuk profilnya application development. Kemudian untuk keahlian dengan profil kompetensi sistem analisis, maka sistem operasi memiliki keterhubungan yaitu memiliki keahlian manajemen yang baik. Jadi di sini ada dituntut masing-masing Anda untuk bisa melakukan pengaturan atau pengelolaan yang berhubungan dengan manajemen, bagaimana kita bisa membuat manajemen yang baik di dalam pengelolaan sebuah sistem operasi. Misalnya yang berhubungan dengan bagaimana kita mengolah data yang baik, melakukan penyimpanan file yang baik, membuat folder yang baik, dan seterusnya. Maka nanti Anda dituntut untuk memiliki keahlian di dalam manajemen pengelolaan dari sistem operasi. Nah, inilah keterhubungan antara mata kuliah sistem operasi dengan kompetensi lulusan yang diharapkan di masing-masing profil, baik application development maupun sistem analis dan desain. Selanjutnya, selain hubungan kompetensi lulusan tadi, maka di dalam mata kuliah sistem operasi juga harus kita jelaskan tentang aturan-aturan yang nanti akan kita jadikan pedoman di dalam proses pembelajaran yang berikutnya.
Nah, untuk itu kita juga harus tahu bahwasannya setiap mata kuliah yang kita ambil itu ada disebutkan mengenai kontrak kuliah. Pengertian kontrak kuliah di sini adalah suatu bentuk perjanjian antara dosen yang mengajar mata kuliah dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah, di mana disebut nanti dengan kesepakatan. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik karena memang masing-masing materi yang diberikan oleh dosen itu sudah diketahui atau disetujui oleh semua mahasiswa. Nah, dengan demikian, di dalam kontrak kuliah ini akan dijelaskan mengenai kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, jumlah SKS, nama dosen, jumlah pertemuan semester berapa disajikan, dan yang lainnya. Nah, untuk mata kuliah sistem operasi, kita memiliki jumlah SKS sebanyak 3. Maka dengan demikian, untuk setiap mata kuliah dengan 3 SKS, itu jumlah pertemuannya sebanyak 18 kali. Dan ini bisa dipastikan dengan adanya rencana pertemuan untuk proses pembelajaran. Yang perlu Anda perhatikan bahwasanya di dalam rencana pertemuan ini ada A1, 2, 3, 4 sampai ke 18, artinya kita nanti diharapkan dalam proses pembelajarannya ada sebanyak 18 kali pertemuan yang nanti akan kita lihat di masing-masing pertemuan tentu memiliki pokok bahasan dan pembahasan yang berbeda satu dengan yang lainnya ataupun merupakan kelanjutan dari pokok bahasan yang sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam rencana pertemuan ini, ada yang diberikan warna kuning, warna hijau, dan warna pink. Ini menjelaskan bahwa jika dia berwarna kuning seperti ini, maka nanti ini bisa saja pertemuan ketiga dan pertemuan keempat itu akan dilaksanakan kuis. Kemudian pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9 yang berwarna hijau, ini nanti akan kita melakukan ujian tengah semester atau mid semester. Dan untuk pertemuan ke-14 atau ke-15 atau 13 dan 14, nanti ini kita akan melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi kelas, baik secara kelompok maupun presentasi kelas secara individu. Sementara nanti di pertemuan 17 akan ada pembahasan mengenai materi-materi yang akan diujikan di dalam ujian akhir semester. Atau nanti juga di sini juga bisa dilakukan dengan diskusi ke kelompoknya. Nah, inilah rencana pertemuan ke-18 mata kuliah sistem operasi. Kemudian di bawah ini kita lihat ada yang berwarna biru atau berakhir biru. Ini artinya adalah setiap pertemuan itu sebaiknya atau idealnya ada tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Maka kita lihat setiap di pertemuan yang ada itu semua di bawah adalah bergaris biru. Namun demikian, untuk tugas ini nanti kita akan menyesuaikan di akhir pertemuannya saja, karena nanti berkemungkinan ada pertemuan itu yang tidak selesai di pertemuan ke-1 akan dilanjutkan ke pertemuan yang kedua. Nanti kita mungkin bisa mengambil tugas hanya di pertemuan yang kedua, atau bisa juga kita di pertemuan ke-5 tidak selesai, selesainya di pertemuan ke-6, begitu dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga akan memberikan penjelasan bahwasanya ada materi-materi yang nanti mesti dipelajari di dalam mata kuliah sistem operasi ini. Nah, materi yang akan dipelajari nantinya ini kita bagi menjadi 5 poin. Pertama yaitu tentang konsep dasar sistem komputer dan sistem operasi, kemudian manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat masukan atau keluaran, dan manajemen file. Nanti kelima materi inilah yang akan diberikan selama 18 kali pertemuan. Maka tadi di dalam kompetensi lulusan yang diharapkan itu adanya mahasiswa memiliki keahlian di dalam manajemen yang baik. Maka di sini di dalam mata kuliah sistem operasi terdapat banyak sekali manajemen, ada manajemen proses, manajemen memori, dan yang lainnya. Nah, maka dengan demikian sudah tergambarkan bahwasannya mata kuliah sistem operasi ini memiliki hubungan yang erat dengan kompetensi nanti yang diharapkan di dalam program studi sistem informasi. Kemudian nanti juga ada manfaat mata kuliah yang bisa nanti Anda baca
di kelasnya karena materi ini sudah saya postingkan di kelas. Kemudian juga ada tujuan secara umum mata kuliah ini, di mana kita bisa melihat di sini bahwasanya tujuan umumnya adalah melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai konsep dasar-dasar sistem operasi dan mempraktekannya. Nah, dengan demikian, sebenarnya mata kuliah sistem operasi ini juga bisa dilakukan secara praktikum. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi juga ada nanti beberapa sub pokok bahasan yang bisa kita lakukan praktikum. Namun mengenai praktikum ini nanti kita lihat situasi dan kondisinya, karena untuk kita praktikum jelas kita butuh sebuah PC, personal komputer, butuh sebuah laptop yang memang harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya kita lihat di sini ada tentang komitmen, ya, komitmen di dalam proses pembelajaran untuk sistem operasi. Maka ini juga harus menjadi pemahaman kita bersama, ya, bahwasanya minimal kehadiran masing-masing Anda itu 75%. Artinya Anda tidak boleh lebih kecil dari 75% untuk proses kehadiran, karena nanti ini berkaitan dengan ujian akhir semester. Dan saya yakin bahwasanya penjelasan minimal pertemuan ini sudah Anda dapatkan di saat Anda melaksanakan PKKMB di beberapa hari yang lalu. Jadi, kalau kita nanti ada 18 kali pertemuan di dalam proses pembelajarannya, minimal Anda 14 atau 15 kali itu harus hadir. Tidak boleh ada absensi. Kalau Anda hadirnya cuma 11 atau cuma 12 pertemuan, berarti Anda tidak tercapai 75% dan bisa jadi Anda tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Maka untuk itu nanti mohon diperhatikan dalam proses kehadiran berkaitan dengan minimal 75% ini. Kemudian juga kita lihat di sini maksimal keterlambatan ini 15 menit. Artinya Anda diberi kesempatan untuk nanti bisa bergabung dengan Google Meeting itu 15 menit, meskipun nanti juga bisa lebih dari 15 menit. Namun demikian kita juga berpatokan tentang keterlambatan ini karena nanti biasanya link untuk kita bisa menggunakan Google Meeting itu akan saya berikan sebelum perkuliahan dimulai sekitar 10 atau 15 atau 5 menit sebelum dimulai. So, nanti Anda dengan menggunakan fasilitas yang ada Google Meet dan Google Classroom bisa bergabung terlebih dahulu sebelum jadwal pembelajaran dimulai sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Kaprodi Sistem Informasi. Selanjutnya mengenai penilaian. Untuk penilaian kita menggunakan 5 komponen, yaitu pertama komponen ujian mid semester atau ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester, yang ketiga kuis, yang keempat penugasan, keaktifan individu atau dalam bentuk diskusi atau seminar atau presentasi di kelas, kemudian kehadiran. Nah, masing-masing komponen ini itu memiliki persentase, dan persentase ini adalah persentase maksimal yang nanti ditentukan untuk bisa mendapatkan nilai ini. Maka bisa kita lihat di sini untuk ujian mid semester itu ada 25%, ujian akhir semester 30%, kuis 15%, kemudian penugasan 20% dan kehadiran 10%. Maka persentase yang tertinggi adalah ujian akhir semester. Namun juga yang perlu Anda perhatikan adalah di sini tentang penugasan. Ini mungkin dalam bentuk tugas-tugas tertentu yang secara individu nanti juga persentasenya 20%, dan ini cukup tinggi karena 20% ini hampir mendekati atau sama dengan di saat kita presentasi di ujian tengah semester. Maka nanti diharapkan jika ada tugas-tugas yang saya berikan, mohon untuk dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam tugas tersebut. Maka nanti dengan adanya tugas ini bisa membantu Anda dalam memberikan penilaian, karena memang persentase dari tugas itu cukup tinggi, yaitu sebesar 20%. Selanjutnya untuk Anda bisa mendapatkan nilai akhir tentu dari masing-masing komponen penilaian tadi
ditambahkan semua nilainya, kemudian dibagi 5, maka nanti akan diperoleh untuk nilai akhir. Selanjutnya, mengenai literatur atau materi atau referensi yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Di sini ada beberapa buku yang nanti bisa Anda pedomani di dalam proses pembelajarannya. Namun demikian juga Anda bisa nanti mencari literatur atau referensi yang lain dalam bentuk jurnal atau menggunakan fasilitas internet atau menggunakan Academia Education dan yang lainnya. Karena sekarang pada saat ini sudah mudah sekali tentang beberapa referensi yang didapatkan dengan zaman digital ini. Maka Anda nanti diperbolehkan mencari referensi di internet, tentu referensi yang secara ilmiah nanti bisa dipertanggungjawabkan. Seperti halnya untuk jurnal, baik jurnal nasional, apalagi jurnal internasional itu memang sangat direkomendasikan untuk literatur yang kita pergunakan sebagai pedoman untuk mata kuliah sistem operasi. Kemudian selanjutnya ada metode pengajaran. Nah, metode pengajaran yang kita pergunakan adalah dengan metode student center learning, di mana mahasiswa lebih partisipatif. Artinya di sini adalah mahasiswa yang menjadi pusat untuk proses kegiatan pembelajaran. Maka setiap mahasiswa diminta untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, tidak hanya menerima materi yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan, namun lebih aktif dari itu dan bisa memanfaatkan banyak media atau multimedia. Artinya, setiap materi yang diberikan itu Anda bisa dikembangkan lagi, bisa disebarluaskan lagi berkaitan dengan kemampuan kalian yang Anda miliki, bisa Anda tambah dengan menggunakan berbagai macam media, apakah nanti media elektronik, media cetak, ya, yang bisa menambah wawasan Anda untuk menambah materi sesuai dengan pokok bahasan atau sesuai dengan topik yang diberikan di setiap pertemuannya. Sehingga dengan adanya pengajaran student center learning di sini, maka dosen hanya sebagai fasilitator. Jadi dosen hanya memfasilitator saja sebagai fasilitas, misalnya dalam memberikan materi, pokok bahasan dan yang lainnya, maka mahasiswa dituntut untuk lebih mengembangkan diri atau bersikap secara partisipatif lagi. Namun demikian, dosen juga tidak lepas dari proses pembelajaran. Jika mahasiswa mengalami kendala dalam pemahaman materinya, maka juga mahasiswa harus lebih aktif dan lebih sering melakukan evaluasi bersama-sama dengan dosen untuk memberikan solusi yang terbaik jika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai pokok bahasan atau materi-materi tertentu di dalam sistem operasi ini. Namun yang jelas, Anda sebagai mahasiswa harus lebih aktif lagi di dalam mempelajari semua materi yang diberikan di setiap pertemuannya. Nah, ini ada tentang penilaian, di mana kita penilaiannya menggunakan huruf A, Amin, B plus, B, dan seterusnya. Kemudian masing-masing penilaian A, Amin tadi itu memiliki rank. Misalnya, untuk nilai A itu rankingnya atau jumlah nilainya antara 86 sampai dengan 100, Amin 81 sampai dengan 85, begitu dan seterusnya. Nah, nanti saya harapkan di dalam mata kuliah sistem operasi ini minimal nilai yang Anda dapatkan itu adalah berada di posisi huruf B, di mana jumlah ranking atau jumlah rank penilaiannya antara 71 sampai dengan 75. Dan nilai B ini diharapkan nanti masing-masing Anda bisa mendapatkannya tentu dengan cara mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan tentu lebih aktif lagi di dalam memahami materi-materi yang akan diberikan. Ini harapan dari saya dan akan lebih bagus lagi jika Anda mendapatkan nilainya A secara keseluruhan. Kemudian untuk kontrak kuliah juga nanti akan diberikan suatu bentuk kesepakatan sebagai bentuk bahwasanya Anda menyetujui tentang penilaian mata kuliah ini, kemudian tentang materi yang akan diberikan, kemudian tentang komponen penilaiannya, maka masing-masing Anda juga harus mencantumkan nama Anda dan memberikan tanda tangannya. Nah,
karena sekarang masih kita secara kuliah daring, nanti mungkin akan kita coba diskusikan lagi bagaimana caranya agar Anda bisa memberikan tanda tangan dan namanya mungkin bisa kita lakukan secara digital ya untuk tanda tangannya. Nah, untuk masing-masing persetujuan ini nanti kita coba akan diskusikan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, inilah bentuk dari kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah ini akan berisi mengenai bagaimana metode pengajarannya, kemudian bagaimana bentuk komponen penilaiannya, materi yang diberikan, kemudian komitmennya, kemudian juga membahas tentang manfaat mata kuliahnya, materi yang dipelajari, kemudian juga rencana pertemuan pembelajarannya. Nah, nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa Anda tanyakan, di kita akan diadakan sesi diskusi dan itu juga bisa dipertanyakan di pertemuan yang berikutnya jika memang Anda belum paham tentang kontrak kuliah ini. Tapi kontrak kuliah ini sudah saya postingkan di kelas kita dan nanti Anda bisa mempelajarinya lebih jauh lagi. Kita teruskan untuk yang berikutnya, yaitu mengenai deskripsi mata kuliah. Bisa kita lihat di sini, yaitu tentang silabus. Silabus adalah merupakan pedoman yang harus kita ikuti di dalam proses pembelajarannya. Dan silabus ini hampir sama dengan kontrak kuliah tadi, juga mencantumkan prodi, kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS, dan deskripsi mata kuliah. Kemudian yang paling penting di silabus ini adalah adanya capaian pembelajaran. Nah, intinya nanti setelah Anda selesai belajar mata kuliah sistem operasi, maka diharapkan akan mendapat capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini ada 8. Misalkan capaian yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar sistem operasi sebagai jembatan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Nah, ini kompetensi nantinya yang diharapkan capaian pembelajarannya Anda harus bisa memahami dan menerapkan konsep dasarnya. Artinya di sini adalah selain teori yang kita pahami dan kita terapkan dalam implementasi yang sebenarnya, maka juga Anda harus bisa memberikan penjelasan nanti antara keterhubungan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras dan apa itu perangkat lunak, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ini silabus, kemudian juga dalam silabus juga mencantumkan pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan yang akan diberikan itu juga memiliki kompetensi dasarnya. Nah, maka silabus ini juga memuat dari pertemuan 1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga, dan seterusnya. Maka masing-masing pertemuan itu sudah ditentukan pokok bahasanya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya pokok bahasan untuk mata kuliah sistem operasi itu cukup banyak. Dan nanti di dalam penjelasannya bisa saja pertemuan kedua tidak selesai di saat pertemuan kedua, mungkin juga bisa berlanjut ke pertemuan yang ketiga. Nah, mengenai beberapa materi ini kita nanti sesuaikan dengan waktu yang diberikan, karena kita bisa melakukan pemilihan mana yang menjadi prioritas, dan jika memungkinkan ya semuanya kita akan sampaikan sesuai dengan silabus yang sudah ada ini. Nah, inilah silabus yang nanti akan kita jadikan pedoman untuk setiap pertemuannya, baik pertemuan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Anda sebagai mahasiswa di program sistem informasi juga harus hafal dan bisa memberikan penjelasan tentang visinya, ya, visi program studi sistem informasi. Apa visi Prodi SI? Visinya adalah menjadi program studi yang unggul dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Nah, nanti masing-masing Anda diharapkan bisa memahami visi program studi informasi ini dan bisa memberikan penjelasan, karena dengan visi ini kita bisa menjadi pedoman, kita bisa memiliki sebuah tujuan kenapa kita belajar di masing-masing mata kuliahnya, tentu dihubungkan dengan visinya. Nanti kita akan menjadi prodi yang unggul dalam bidang sistem informasi yang berbasis mobile di Sumatera tahun 2030. Nah, untuk itu
Diharapkan kepada Anda semua bisa mengingat dengan baik, bisa menghafal dengan baik, dan nanti jika ditanya apa itu visi prodi sistem informasi, Anda bisa memberikan jawaban dengan benar. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dari sistem operasi. Dan pengertian ini masih secara umum saya ambil, dan referensinya itu saya menggunakan sumber Academia Education 2018. Pengertian sistem operasi adalah sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai atau user atau kita sebagai pengguna sistem, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber dayanya. Kalau kita lihat di dalam pengertian ini, ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi. Pertama yaitu mengenai kata pengelola. Kalau dia disebut sebagai pengelola, berarti sistem operasi itu mengelola atau memiliki semua yang ada atau seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, untuk itu, Anda juga harus bisa memberikan pemahaman dan penjelasan bahwasanya sistem komputer itu adalah kumpulan dari beberapa komponen atau perangkat yang dijadikan satu kesatuan dan memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau kita lihat contoh sebuah sistem komputer, tentu Anda sudah tahu bahwasanya komputer itu terdiri dari monitor, kemudian ada keyboardnya, ada motherboardnya, ada prosesnya, ada mode-nya, ada drivernya, dan yang lain-lainnya. Maka komponen-komponen itulah yang menjadikan satu sehingga dia membentuk suatu bentuk sistem. Sistem artinya adalah komponen yang disatukan menjadi satu, jadi menjadi sebuah sistem. Bisa saja nanti Anda akan mendapat pengertian yang lain berkaitan dengan pengertian sistem di sini, namun sistem ini saya jelaskan secara umum saja berkaitan dengan sebuah sistem komputer. Jadi dalam sebuah sistem komputer, kalau tadi ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya, maka juga dalam sebuah sistem komputer itu juga ada yang bisa kita lihat, ada yang juga yang bisa kita sentuh atau kita pegang dan yang lainnya. Artinya dalam sebuah sistem komputer terdapat beberapa komponen atau alat yang menjadi alat keluaran dan juga menjadi alat masukan, atau ada yang komponen output dan ada yang komponen input. Contoh untuk komponen output ya monitor, kemudian suara atau sound, dan yang menjadi komponen input yaitu keyboard, mouse, dan yang lain-lainnya. Nah, maka semua itu yang nanti akan dikelola oleh sistem operasi. Kemudian, sistem operasi juga akan mengelola seluruh sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dimiliki atau tadi yang terdapat pada sistem komputer. Maka sumber daya secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Maka tadi kalau kita lihat berkaitan dengan sistem komputer di mana dia memiliki perangkat atau komponen masukan dan komponen keluaran, maka untuk monitor itu termasuk sumber daya fisik, karena monitor, keyboard, mouse itu bisa kita lihat bendanya dan bisa kita sentuh atau bisa kita pegang. Sementara untuk sumber daya abstrak itu hanya bisa kita lihat saja, nggak bisa kita pegang. Contoh sumber daya abstrak adalah aplikasi-aplikasi atau program-program atau data-data yang ada di dalam sistem komputer itu sendiri. Sehingga kita hanya bisa melakukan pengelolaan dan tidak bisa kita pegang. Nah, ini tadi disebutkan bahwasanya sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Selain dari itu, di sini juga disebut ada kata dan. Maka sistem operasi selain tadi melakukan pengelolaan, juga menyediakan sekumpulan layanan. Artinya, sistem operasi juga menyediakan berbagai macam layanan. Maka di sini disebutkan kata-kata sekumpulan, artinya lebih dari satu. Siapa yang menggunakan layanan? Tentu si pemakai atau si user, atau kita sebagai pengguna
sistem komputer, atau kalau saat Anda sekarang pakai handphone, ya Andalah sebagai pengguna handphone, di mana handphone itu memiliki berbagai macam layanan. Misalnya kita sekarang diberikan layanan untuk kita saling bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan menggunakan pembelajaran daring, yaitu adanya layanan untuk menggunakan Google Meeting. Artinya ada aplikasi yang bisa kita gunakan dengan nama Google Meeting sebagai salah satu bentuk sumber daya abstrak, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran secara daring. Sehingga dengan demikian, ini akan lebih memudahkan dan menyamankan. Artinya Anda dengan menggunakan layanan Google Meeting tadi dan Google Classroom, ini memudahkan kita untuk bisa saling berinteraksi atau berkomunikasi dengan mudah, dan kita juga merasa nyaman karena kita bisa melakukan dan Anda bisa mendengarkan materi yang saya sampaikan dari tempat Anda, ya, dari rumah masing-masing, atau juga mungkin dari kantor-kantor tertentu yang bisa Anda merasa nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring ini. Jadi, dengan adanya sistem operasi ini yang mengelola seluruh sumber daya, itu akan memudahkan kita dan menyamankan kita di dalam penggunaan sistem komputer itu sendiri, serta adanya pemanfaatan sumber dayanya. Nah, maka dengan demikian, sangat besar sekali peranan sistem operasi di dalam sistem komputer, atau juga di saat Anda menggunakan sistem mobile atau sistem handphone yang Anda pergunakan sekarang. Karena jika tidak ada sistem operasi, bisa saja kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa menerima layanan apa-apa. Maka sistem operasi, kalau kita menggunakan sistem komputer, biasanya itu berplatform Windows, baik Windows 7, 8, dan segala macamnya. Kalau kita menggunakan handphone, ya sistem operasinya itu termasuk sistem operasi yang berbasiskan kepada Android. Maka di sini juga perlu nanti Anda cari referensi yang lain, jenis-jenis dari sistem operasi yang berbagai macam platform. Yang tadi sudah kita sebutkan, ya berplatform Windows atau berbasis Windows dan berbasis Android kalau kita menggunakan smartphone atau handphone Anda. Nah, inilah pengertian sistem operasi yang secara umum saya ambil dari sumber Akademia Education, di mana pengertian operasi adalah sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai user, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber dayanya. Dan tadi sudah disampaikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya sistem komputer, pemakai mudah dan nyaman. Maka nanti masing-masing Anda diharapkan bisa memahami pengertian ini dan bisa memberikan penjelasan lagi jika ada yang dipertanyakan tentang pengertian sistem operasi. Dan saya tambahkan bahwasanya layanan yang diberikan oleh sistem operasi itu sangat banyak sekali, ya. Layanan yang diberikan sangat banyak sekali, baik layanan mengenai aplikasi yang dipergunakan maupun fasilitas yang terdapat di dalam aplikasi itu sendiri. Nah, untuk pertemuan hari ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa Anda pahami materi yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Dan nanti jika Anda masih ada yang kurang paham, bisa Anda download slide materi video ini dan bisa Anda putar secara berulang-ulang. Sebagai kesimpulan di pertemuan kita yang pertama ini, bahwasanya Anda diharapkan bisa memahami tentang deskripsi mata kuliah sistem operasi yang keterkaitannya dengan kompetensi lulusan, kemudian penilaian, dan silabus yang menjadi pedoman. Juga Anda bisa memberikan penjelasan mengenai pengertian sistem operasi itu sendiri dan memberikan penjelasan tentang sumber daya, sekumpulan layanan, pemanfaatan sumber daya, dan yang lain-lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan Anda harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah karena sekarang kita masih dalam masa COVID. Untuk itu selalu jaga kebersihan dan ikutilah aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah.
Demikian saja dan terima kasih untuk semua perhatian sudah Anda berikan dan tetap semangat untuk kita mengikuti pembelajaran ini meskipun dilakukan secara daring. Dan yang belum bisa menerima materi secara daring dengan maksimal, silakan nanti Anda diputar kembali slide video ini karena memang tadi yang kita sampaikan di pembelajaran daring masih ada beberapa kendala terutama mengenai sinyal di masing-masing daerah kita yang mungkin tidak sama sehingga penerimanya bisa menjadi lambat. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan subtopik pokok bahasan yang berbeda. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan harus tetap semangat.